Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi logika. Pada matematika, ada 5 operasi logika matematika yang akan kita pelajari. Yang pertama, negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran apabila dari sebuah pernyataan dapat membubuhkan kata tidak benar atau dapat menyisipkan kata bukan. Jika P adalah sebuah pernyataan, maka negasi atau ingkarannya dapat ditulis ingkaran P. Disjunksi titik-titik atau disjunksi apabila pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan, misalkan P dan Q, yang dirangkaikan menggunakan kata hubung atau dapat dilambangkan, dibaca P atau Q. Yang ketiga, konjungsi. Dan konjungsi apabila pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan, misalkan P dan Q, yang dirangkaikan menggunakan kata hubung dan, dapat dilambangkan, kemudian dibaca P dan Q. Yang keempat, implikasi. Jika titik-titik, maka titik-titik. Implikasi bisa diartikan dengan pernyataan bersyarat atau kondisional. Apabila pernyataan majemuk disusun dari dua pernyataan, misalkan jika P maka Q dilambangkan seperti ini. Jadi arah panah 1. Kemudian yang kelima, biimplikasi atau implikasi dua-arah. Jika dan hanya jika titik-titik. Biimplikasi apabila pernyataan dapat dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Misalkan P jika dan hanya jika Q dilambangkan dengan, kalau ini arah panah 2. Seperti ini. Kalau kita buatkan tabel kebenaran, tabel kolom P, kolom Q, kemudian P dan Q ini adalah disjungsi. Ini adalah konjungsi. Kemudian P atau Q adalah disjungsi. Kemudian P maka Q adalah implikasi. Kemudian P jika dan hanya jika Q adalah biimplikasi. Untuk kolom P dan Q, dia hanya akan bernilai benar jika pernyataan P dan pernyataan Q bernilai benar. Kalau atau, dia akan hanya bernilai salah manakala pernyataan P dan pernyataan Q salah. Kalau sudah ada satu benar, maka dia akan bernilai benar. P maka Q bersyarat. Dia akan bernilai salah manakala pernyataan keduanya itu bernilai salah. Kemudian yang terakhir, jika dan hanya jika, dia akan bernilai salah manakala kedua pernyataan itu berbeda. Pernyataan P berbeda dengan pernyataan Q. Begitupun juga sebaliknya, pernyataan Q berbeda dengan pernyataan P. Tetapi kalau kedua-duanya sama, maka dia akan bernilai benar. Jadi benar jika dan hanya jika benar, maka nilainya adalah benar. Salah jika dan hanya jika salah, maka nilainya juga benar. Lanjut. Ada juga namanya kuantor. Suatu ungkapan yang diterapkan pada kalimat terbuka dengan satu variabel dan dapat mengubahnya menjadi kalimat tertutup disebut kuantor.
Ada dua macam kuantor yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Jadi kalau ada lambangnya seperti huruf A terbalik, itu adalah universal. Kalau eksistensial, E terbalik. Suatu pernyataan yang berlaku untuk umum dilambangkan atau dibaca untuk semua nilai X. Jadi kalau lambangnya seperti ini, kemudian ada variabel X-nya, berarti itu untuk semua nilai X. Tetapi kalau misalnya huruf P, berarti untuk semua nilai P. Kalau kuantor eksistensial, itu dilambangkan dengan huruf seperti ini, dibaca ada nilai X atau ada beberapa nilai X. Jadi bukan semuanya tetapi ada atau beberapa. Tidak sama tadi universal. Kalau universal dibaca semuanya. Kemudian sudah dibahas tadi negasi. Negasi itu berarti ingkarannya. Jadi negasi dari kuantor setiap P, maka jawabannya adalah terdapat ingkaran pernyataan P. Kalau negasi dari pernyataan kuantor eksistensial, maka dia akan setara dengan setiap ingkaran pernyataan P. Konjunsi, ini ingkaran P atau Q. Berarti ingkaran, kalau dibuka kurungnya ingkaran P dan ingkaran Q. Kalau disjunsi, ingkaran P dan Q berarti dibaca ingkaran P atau ingkaran Q. Implikasi. P maka Q. Maka ingkarannya ditulis P dan ingkaran Q. Kalau diimplikasi, implikasi P jika dan hanya jika Q adalah P dan ingkaran Q atau Q dan ingkaran P. Berikutnya, ada juga disebut converse, inverse, dan kontraposisi. Hubungan converse, inverse, dan kontraposisi ini ada hanya pada implikasi P maka Q. Implikasi P maka Q. Diperoleh ada 3. Kalau Q maka P, maka converse-nya adalah P maka Q. Yang kedua, inverse-nya ingkaran P maka ingkaran Q. Kalau yang ketiga, kontraposisinya ingkaran Q maka P. Ingkaran Q maka ingkaran P. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekuivalensi. Dua pernyataan majemuk dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran Q maka P. Kemudian penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya disebut premis. Jadi namanya pernyataan satu premis. Cara menarik kesimpulan dari dua premis sebagai berikut. Ada 3. Modus ponens. P maka Q. Premis kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Yang kedua, modus tollens. Premis 1 adalah P maka Q, premis kedua adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Yang ketiga, silogisme. Premis 1 P maka Q, premis kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R.